belajar. Akhirnya jadi begini. Jadi tere-tere pardidi lainnya ini. Tere pardidi katanya murtad karena Tuhan Yesus berdoa. Jadi dia tidak tahu bagaimana Allah itu menjadi manusia. Dan dia tidak tahu bahwa Allah itu sekaligus di surga dan sekaligus ada di bumi. Jadi mereka ini masuk Islam karena kebodohannya nih. Jadi dimualafkan sama si Ipung Ngatria begini. Ya, kenapa? Karena bodoh, ndak ngerti sejak kapan melarang makan babi. Bukan hanya melarang makan babi kalau dia baca Imamat 11. Yang dilarang itu bukan cuma si babi, tapi juga unta yang dimakan nabinya. Ya, juga kelinci. Jadi Muhammad tadi akan kita kupas satu-satu. Apakah benar Muhammad ini menjalankan 10 hukum Taurat? Menyetubui budak-budak? Melecehkan anak kecil? Menikahi anak kecil? Sesuai dengan surah 65 ayat 4. Apakah itu ajaran Yesus? Sekarang kita bahas satu-satu aja dulu teman-teman. Yesus katanya Muslim. Gimana nih? Karena gini loh, banyak sekali orang-orang, saya prihatin ya, sekolah tinggi teologi loh teman-teman, STT, dan majelis sinode gereja, bayangin. Yang menyatakan kita menyembah si Allah SWT. Tuhan yang ada di black box. Menurut Anda, apakah Tuhan kita ini sama? Sejak kapan Yesus pernah cium-cium batu hitam? Beda Tuhannya, Bu. Beda Tuhannya. Jangan ada lagi orang Kristen yang menyatakan kita ini menyembah si Allah. Allah itu dua-dua tangannya sebelah kanan semua. Cacat. Nah, coba bayangin kalau gereja nggak mengajarkan apologetika. Tuhan negeri Mekah. Si Allah ini Tuhan negeri Mekah, teman-teman. Di dalam Quran nih, kalau Anda nggak percaya nih, saya bukakan Qurannya. Sebelumnya saya mau memperlihatkan kebanggaan umat Muslim ya. The vagina stone. Look at this. Share my screen, please. Sejak kapan kita menyembah Muhammad? Saya kasih tahu Anda ya. Anda lihat video saya. Judulnya tentang batu hitam menghapus dosa. Bersyafaat. Muhammad itu naik di atas keledai atau ontanya. Ya. Saya bisa tunjukkan hadisnya kepada Anda. Dia menunjukkan dengan tongkatnya dan berkata kepada batu hitam Hajar Alat ini, Allahu Akbar. Sejak kapan Tuhan berbentuk vagina seperti ini? Hah? Di mana perintah Yesus mengelilingi tawaf telanjang di Ka'bah dengan mencium batu hitam vagina ini. Saya tanya, apakah Anda menjadi Muslim itu mengikut Yesus, teman-teman? Hah? Saya tantang sama mualaf-mualaf. Saya bisa tunjukkan ayatnya di mana Muhammad menunjuk dengan tongkatnya kepada batu hitam dan dia berkata Allahu Akbar. Sekarang saya tanya, ketika kamu ke Mekah, ke Ka'bah, mereka mengatakan mereka ini tamunya Allah, betul? Saya tanya tamunya Allah, karena itu rumahnya Allah. Allahnya di mana? Allahnya ada di situ enggak? Enggak. Lah wong Allahnya aja enggak ada, udah bilang tamunya Allah. Berarti saya tanya, kalau Anda itu datang ke rumah saya lagi nggak ada. Kira-kira Anda itu sudah bertemu dengan saya apa tidak di rumah saya? Tidak. Ya, rumahnya aja kosong. Saya kasih tahu ya, Alkitab menyatakan Yod-Heh-Vav-He Allah kita itu bukanlah si Allah Tuhan negeri Mekah pemilik batu hitam Ka'bah. Namanya saja sudah bukan Allah. Nama Allah kita adalah Yod-Heh-Vav-He, Allahnya Israel. Di mana ada perintah nih cium-cium batu vagina ini? Hah?
Di mana ada perintah membangun Ka'bah, saya tanya. Perintah membangun bait suci jelas di dalam kitab Keluaran, ada perintahnya. Daud diperintahkan membangun itu, dia dikasih blueprint, dia ditunjukin sama Tuhan. Perabotannya khusus, warnanya khusus, terbuat dari apa khusus. Tidak ada disuruh bangun black box kotak hitam itu di Ka'bah. Hah? Batu ini itu diambil dari Yemen, makanya ada 2 batu di dalam Ka'bah, batu sudut dan batu Yemen. Allah kita menyatakan namaku selama-lamanya di Yerusalem. Kita nggak menyembah Allah yang sama, Yoram. Dan cemumek. Kita nggak menyembah Allah yang bentuknya begini nih. Ya. Sekarang kita lihat ini Tuhan negeri Mekah tuh siapa nih? Lihat nih. Bahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya. Kita lihat Tuhan negeri Mekah. Coba kita lihat nih ya, Muhammad. Aku diperintahkan ya menyembah Tuhan negeri ini. Ini lihat nih. Surah 14 ayat 35. Ibrahim aja diperintahkan menjadikan negeri ini. Tapi lihat nih, surah 27 ayat 91. Si Momo, ini perkataan siapa nih? Aku nggak tahu juga. Ini kalau perkataan Allah berarti Allah diperintahkan untuk menyembah Tuhan. Betul nggak teman-teman? Betul, betul. Katanya semua yang di dalam Quran ini perkataan si Allah. Nah di sini tuh yang ngomong siapa ini? Ini loh. Ini nggak ada kata-katanya dan Allah berfirman katakanlah. Betul nggak? Ini perkataan manusia semua nih. Dan ingatlah, ya, dan kamu lihat nih loh. Sekarang aku tanya nih, barang siapa membawa kebaikan maka dia akan membawa kebaikan. Ini perkataan siapa? Oke, katakan ini perkataan Allah. Dan barang siapa yang membawa kejahatan maka disungkurkanlah muka mereka ke dalam neraka. Oke. Ini nggak ada kata-kata kul, katakanlah. Tiba-tiba ada kata-kata Firman begini, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Ini akunya siapa? Nggak jelas, Bu. Nggak jelas kan? Iya. Kalau akunya ini si Muhammad, si Momo, harusnya kan katakanlah, betul nggak? Ini jelas perkataan manusia. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini yang telah menjadikannya suci. Kepunyaannya segala sesuatu dan aku diperintahkan supaya termasuk orang bisa. Ini bukan perkataan Allah ini perkataan Rasul, betul enggak? Perkataan si Momo. Iya, Muhammad ini. Nah, kalau ini perkataan Allah ini enggak ada tulisannya kan, ini katakanlah Muhammad, aku. Kalau ini perkataan Allah lebih lucu lagi, Allah diperintahkan akunya ini si Allah dan supaya aku membacakan Al-Qur'an. Nggak jelas Al-Quran itu, Bu. Nggak jelas, ya kan? Ini perkataan siapa? Baru di bawahnya ada gini ayat 92-nya nih. Katakanlah. Loh, nek katakanlah ini perkataan manusia. Betul nggak? Nih katakanlah sesungguhnya aku ini tidak lain hanya seorang pemberi peringatan. Nih loh, lihat nih. Loh, tapi yang atas ini loh perkataan siapa? Manusia. Manusia lah, bukan Allah. Kalau Allah kan itu kan turun dari kitabnya ini kan nggak ada. Iya. Kalau itu perkataan Allah, berarti Allah diperintah siapa? Iya, Allah diperintah siapa tuh sujud kepada Tuhan negeri Mekah? Jadi Al-Quran ini tidak jelas yang ngomong siapa dan kepada siapa. Jelas ini perkataan Muhammad, teman-teman. Kalau perkataan ini dari perkataan Muhammad ini dari Allah, ini loh pakai kata ini loh, kul katakanlah, betul nggak? Betul. Oh, ini perintah dari Allah supaya Muhammad berkata seperti ini. Lah kalau ini tidak ada kok perintahnya kok. Lah ini perkataan manusia kok masuk jadi ayat dalam Quran itu loh. Aku ya heran. Kok dipercaya konyol kayak begini. Ini yang pertama. Yang kedua, kita nggak menyembah Tuhan yang sama. Kemudian, apakah Yesus dan Isa itu sama, teman-teman? Tidak. Jelas lah beda. Beda. Beda, Bu. Beda, Bu.
Jadi Indonesia harus tahu bahwa Isa itu keponakan Musa dan Harun di dalam Quran. Kakeknya namanya Imron, ibunya Maryam adalah saudara perempuan Harun, anaknya si Imron. Jadi Muhammad ini salah sejarah. Maryam yang adalah kakak perempuan daripada Musa dan Harun, seorang nabiah tidak menikah, nggak punya anak, dijadikanlah Maryam ibunya Yesus. Karena dia bengong, namanya sama-sama Maryam. Jadi Maryam binti Imron ini dibilang Maryam ibunya Yesus. Lah edan apa edan kuwi? Sejak kapan Maryam ini bisa usianya 1400 tahun? Maryam yang adalah orang Lewi, suku Lewi. Ya saya juga heran sama si Ahmad Kaing-Kaing yang katanya sekolah di Vatikan. Vatikan jurusan apa aku juga nggak ngerti. Penipu itu, Bu. Iya, kalian semua tuh penipu Muslim. Kalau berani masuk. Channel WAFM itu terbuka 24 jam. Kalian tuh bingung. Bu Safi katanya nggak berani debat sama saya loh. Kok aku ngenteni 24 jam mau tak pantengi yuk. Gak ono sing teko. Loh saya di TikTok, saya di WAFM, saya tuh 24 jam. Loh kalian masuk aja ndak yang masuk ala Yubi, Yuni Juragan Kasur Ambiar, Pak Putra, Bu, Pak Putra. Putra, Republika. Lah ngapain aku? Itu namanya merendahkan derajatku. Ya, kalian katanya setelah saya tunjukkan kalian enggak ngomong Bu Sofi kan enggak bisa bahasa Arab. Loh saya tantang kalian debat sama Ahmed. Saya ada berdua sama Ahmed. Yang satu orang Arab pasti sama saya. Enggak berani. Lah wong kalian tuh Indonesia apa bisa Arab pun enggak bisa weo. Sok ngarap. Enggak bisa itu tatwiznya kurang panjang, kurang pendek. Bacanya kurang panjang. Lu bukan kurang panjang. Kalian tuh ngerti enggak artinya, heh? Jangan sampai kalian seperti saya nyanyi kus-kus hutahnya enggak tahu artinya. Oke, itu yang kedua. Isa dan Yesus berbeda. Yang ketiga, masalah makan babi tadi disebut-sebut. Baca dong, yang dilarang bukan cuma makan babi. Betul enggak teman-teman? Betul. Lah kamu makan unta, makan kelinci. Yang dilarang tuh ya unta, kelinci, kerang, semua seafood itu dilarang. Udang, kepiting itu enggak boleh makan di dalam perjanjian lama. Ikan Kenapa? juga. Ikan yang tidak bersirik. Ya, ikan lele belut. Kenapa? Karena mereka melayani di bait suci. Jadi Tuhan itu memberikan pembedaan antara makanan yang kosher, tahir, dan makanan yang tameh, yang unclean, yang tidak bersih. Itu hanya untuk ketika masuk ke dalam bait suci. Bagaimana ketika mereka makan atau tersentuh bangkai binatang? Mereka harus keluar perkemahan sampai matahari terbenam. Tidak ada hukuman, masuk lagi. Dan Yesus di dalam perjanjian baru sudah mengatakan apa? Apa yang masuk ke dalam mulutmu itu tidak menajiskanmu, karena yang masuk ke dalam mulut itu keluar lewat jamban, betul? Betul. Jadi tidak benar katakan aku menuruti Yesus karena Yesus nggak makan babi, aku nggak makan babi. Kerajaan surga itu bukan soal makanan-makanan, teman-teman. Sunat. Sunat, bagaimana dengan sunat? Ya saya kasih tahu Anda, inilah sebabnya orang Kristen itu tidak bersunat hatinya. Yang dipikirin sunat titiknya terus. Perjanjian sunat itu diberikan Allah kepada Abraham, Kejadian 17. Karena salah satu dari keturunannya itu adalah seorang Mesias. Itulah keturunan yang dijanjikan yang akan memberkati seluruh dunia, yang akan menyelamatkan seluruh dunia. Itu ikat perjanjian Abraham bahwa keturunan Abraham akan menguasai tanah perjanjian. Jadi di luar Yahudi itu sunat tidak bersunat tititmu itu nggak penting lagi. Dan setelah Yesus datang sebagai Mesias, sebagai benih, ya atau sperma dari Abraham, makanya tandanya sunat. Ya, maka perjanjian sunat itu sudah digenapi di dalam diri Yesus. Nah kita ini lambangnya adalah pembaptisan. Sekarang saya kasih Anda ya, ini perintah Yesus yang kamu harus taati. Ini perintah Yesus yang harus kamu taati ya. Ya,
Oke, share my screen please. Yesus tidak pernah memerintahkan kita untuk mencium batu hitam hajar alat. Ini vagina, ini Dewi Alat, ini lambang Dewi kesuburan alat. Ya, nanti kalau saya membuat satu video tentang Ka'bah dan tentang batu hitam, nanti Anda ikuti ya. Kemarin saya sudah membuat tentang Nabi Cabul. Sekarang kita lihat dulu teman-teman. Markus 16. Ini kamu ikut perintah Yesus ini. Ayat 15 dengan 16. Coba dibaca Markus 16 ayat 15 sampai 16. Oh ini nih dari mulai ayat 14 saja deh. Ayat 14 coba dibaca. Ikutin enggak ini? Hei Ibu Ngatria. Siapa yang mau baca? Dari mana, Bu? Itu yang di biru-biru tuh dari ayat 14. Oh ya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru. Bagi mereka, mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sudah itu Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Lalu duduk di sebelah Allah, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Sesudah Yesus bangkit dari antara mati. Jadi setelah saya mempelajari Quran ya, Quran itu ya walaupun ada beberapa ayat yang Yesus mengatakan pada hari dia wafat, dia bahkan Allah juga mewafatkan dia mutawafika. Tapi pada dasarnya ya Islam Sunni terutama mereka itu menolak tiga hal. Yang pertama mereka menolak the lordship, ketuhanan Yesus, ketuhanan Sang Mesias. Mereka menolak bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah yang artinya dia adalah Mesias yang diurapi. Bahwa yang ada di surga, di bumi, dan di bawah bumi itu harus bertekuk lutut dan mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mereka menolak itu. Mereka menolak Bapa sekaligus Anak, 1 Yohanes 2 ayat 22. Artinya mereka adalah roh antikristus, spiritnya adalah antikris. Mereka memberitakan Injil yang lain, Galatia 1 ayat 6 ya sampai 9. Ya, mereka memberikan Injil yang berbeda, Yesus yang lain, 2 Korintus 11 ayat 4. Intinya mereka pertama the lordship of Jesus Christ. Mereka menolak the sonship of Jesus Christ. Mereka menolak Yesus adalah anak Allah. Yang kedua, mereka menolak kematian Yesus. Mereka menyatakan Yesus ini diserupakan. Yang ketiga, mereka menolak kebangkitan Yesus. Di tiga pondasi inilah terletak keselamatan kita. Makanya Yesus berkata, kamu itu degil dan tidak percaya bahwa dia sudah bangkit. Muslim itu percaya nggak Yesus bangkit, saya tanya. Muslim tidak percaya. Enggak Muslim percaya. tidak Tidak tahu. percaya, Muslim tidak percaya Yesus bangkit, Bu. Muslim itu disalibkan. Muslim itu enggak percaya Yesus itu diserupakan menurut mereka, si Isa ini, keponakannya Musa dan Harun. Dan Yesus berkata apa? Pergilah ke seluruh dunia, kabarkan kabar baik ini. Bahwa dia telah mengalahkan kuasa dosa dan kematian dengan cara bangkit dari antara orang mati. Mengalahkan maut. Siapa yang percaya dan dibaptis, bukan berwudu dan cium batu hitam.
Bukan bersyahadat la ilaha illallah Muhammad. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Hei Uclim, lu dibaptis gak? Disibgoh gak lu? Hah? Al-Baqarah 138. Saya liatin sama Anda ya. Anda harus dicelup, Anda harus Muslim disibgoh. kan dibaptis, tidak dibaptis. Jadi bagaimana mungkin kamu bisa diselamatkan? Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum? Lihat ini. Ini saya kasih kamu ya. Ketika kamu masuk jadi Muslim, saya kasih kamu surat 19 ayat 71. Ya. Saya kasih kamu kabar buruknya nih. Kamu menolak Injil atau kabar baik, saya berikan kamu kabar buruknya nih. Ya Yoram, kamu yang dulu suka main perempuan, main ngewek. Ya. Di dalam Islam kamu akan lebih ngewek lagi karena nabimu tuh ngabing ngewek. Ya. Nabimu itu menyetubuhi puluhan budak-budak perempuan, budak-budak seks namanya. Milkul yamin namanya ya di dalam Islam. Nanti kita lihat ya. Aduh. Ini saya kasih tahu kamu kabar buruknya sih dan Cemumek sama si Yoram. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka, itu hal itu bagi Tuhan adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Jadi kalian tuh semua harus masuk dulu ke dalam neraka. Dan kalian akan kekal di dalamnya. Ingat ya, kalian menolak Injil yang adalah kabar baik keselamatan. Maka kalian tidak mungkin diselamatkan. Nih, dengar kata Yesus ya. Dengar nih kata Yesus nih. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kamu nggak percaya dia mati bagi dosa-dosamu. Dan kamu tidak percaya dia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. You will condemn in hell. Forever. Jadi kalau Anda gereja lengah. Nggak ngerti dosa asal. Nggak ngerti kenapa Tuhan itu jadi manusia. Nggak ngerti siapa tuh Yesus. Nggak ngerti Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ngerti ini si Allah subhanahu wa ta'ala. Ya jadinya kayak begitu anak-anaknya nggak dididik. Loh, saya kasih tahu kamu ya teman-teman ya. Nih. Nih. Apa kata Musa nih? Ajarkanlah. Nih, waktu kamu lihat nih, Ulangan 11 ayat 19. Coba kita baca dari ayat 18 dulu ya, Ulangan 11. Coba tadi siapa? Zak, baca Zak. Ulangan 11 ayat 18. Hello. Ini akibatnya nih kalau kita tidak mengajarkan anak-anak Ya, kita 18. Taurat. Ayat 18 ya. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu, karena kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus Lihat. mengajarkannya. Bentar. Lihat nih, kamu harus menaruh perkataanku, kitab Taurat di dalam hatimu, dalam jiwamu, dalam pikiranmu. Kamu harus mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu, apapun yang kita lakukan. Kita harus ingat Tuhan, lambang di dahimu. Sekarang kita lihat ayat 19-nya. 19, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, akibat orang tua keluarga nggak berfungsi. Saya bukan lain dari keluarga Kristen. Tapi kalau Anda lihat orang Yahudi, kenapa diberikan hari Sabat, teman-teman? Kenapa hari Sabat? Every Saturday, siap Sabtu mereka libur. Dan mereka tidak ke mall. Mereka duduk, mereka membicarakan Taurat. Mereka mengajarkan Taurat ini kepada anak-anak. Nak, ayo kita bicara bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta. Hari pertama Tuhan menciptakan apa, nak? Hari kedua apa yang Tuhan ciptakan? Nanti mereka uraikan lagi itu, mereka ajarkan kitab Taurat ini. Ayo perintah, ada 10 perintah Allah. Apa perintah yang pertama? Jangan ada padamu Allah lain di depanku. Maksudnya apa? Kita bahas dengan keluarga kita.
Kita membicarakannya. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Means 24 hours, right? Yeah. Every day, every time. So every day, every time, whatever you do it for God. Amen. Nah, ini yang keluarga di Indonesia tidak berfungsi, teman-teman. Kamu tidak mengajarkan anak-anakmu Taurat. Jadi bagaimana mungkin? Apakah kita mau mengajarkan yoram-yoram yang lainnya? Hah? Apakah kita mau mengajarkan dance si momok yang lainnya? Yang mumet. Hah? Aku sekarang sudah dibaptis sehari 5 kali dengan berwudu. Sejak kapan baptisan jadi wudu? Itu sekolah teologinya di mana? Saya juga pengen tahu itu lulusan mana. Pendetanya itu. Ternyata dia tidak lulus, ya. Ternyata sekolahnya tidak lulus, sekolah pendetanya pantas. Lah rodok sableng. Ya. Kalau kita tidak mulai mengajarkan ini bukan dengan bicara apologetika, tapi bicara Bible study with your kids. Ya, itu penting teman-teman, itu sangat-sangat penting Anda mengajarkannya kepada anak-anakmu. Ya. Oke, Ya, lanjut. ayat 20. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat sampai laut sebelah barat, akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Lanjut. Lihatlah. Nggak usah, stop Bu, stop. Cuman tadi aja ya, ulangan 11 ayat 18. Oh iya, oke. Sekarang bicara Yesus katanya gini teman-teman, ini kalau Anda enggak belajar Islamologi ya, jadinya kayak begini ya. Dan Anda enggak belajar Bible baik-baik. Yesus berdoa, berarti Yesus punya Tuhan dong. Iya, tadi ada pernyataan itu. Yesus punya Tuhan. Kenapa? Karena tidak belajar Alkitab baik-baik, tidak tahu bedanya Allah dengan Tuhan. Yesus itu Tuhan, artinya dia penguasa langit dan bumi. Matius 28 ayat 18. Kata Tuhan itu artinya Rob di dalam Quran. Penguasa. Keilahian Yesus, kealahan Yesus itu berkaitan dengan hakikatnya sebagai Sang Firman yang ada di dalam diri Allah, yang satu dengan diri Allah. Kealahan Yesus itu berkaitan dengan statusnya sebagai Sang Firman-Nya adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Ketuhanan Yesus berkaitan dengan gelarnya sebagai Kristus, Mesias. Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Lah ini tidak diajarin ke anak-anak kita, teman-teman. Makanya do bengong, Yesus Tuhan, Tuhan kok berdoa ya? Berdoa kepada siapa? Lah padahal saya sudah pernah loh. Nih, saya sudah bikin videonya. Ini loh videonya, kok sing nonton, coba nih lihat nih. Oh ini lumayan, ini yang ada Terepar DD-nya, 16.000 yang nonton. Ya toh? Yesus berdoa. Ini loh saya sudah sampai membuat videonya. Allah itu berdoa. Saya kasih tahu Anda ya teman-teman ya. Gelar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih tahu Anda nih.
Nih si Tere Pardide bingung. Podo-podo bingung nih Mbak si Yoram tadi. Saya kasih tahu Anda ya gelarnya Muhammad. Mana ya? Anda tahu enggak gelarnya Muhammad itu SAW itu artinya apa? Muhammad itu loh gelarnya kan sallallahu alaihi wasallam. Arti sallallahu alaihi wasallam tahu enggak? Sallallahu alaihi wasallam itu artinya Allah berdoa untuk Muhammad dan memberinya salam. Frasa sallallahu alaihi wasallam ini didasarkan pada Quran surah Al-Ahzab 33 ayat 56 di mana Allah dan para malaikatnya itu yusalluna berdoa untuk Nabi. Nah, kalau ini Anda tidak download dan Anda tidak sebarkan kepada tiap-tiap rumah tangga yang ada di Indonesia, ya bubar. Videonya sudah dibuat dengan enaknya loh, malah nggak usah nyali. Referensinya sudah saya kasih. Ini loh kata yusaluna itu dari kata salah. Dan Muslim sampai, oh enggak, itu kan memberikan berkat. Berkat itu ada bahasa sini namanya barokah. Oh enggak, itu kan memberikan belas kasihannya, mersinya Allah. Mersi itu ada kata sini namanya rahmah. Yusalluna itu artinya adalah Allah dan para malaikat berdoa, bukan cuma di sini. Nanti saya lihat kan Allah berdoa pada siapa ya? Nih. Nih ya. Nih, yusalluna itu selalu berarti mereka berdoa, itu bentuk jamak, mereka berdoa. They pray. Allah itu sembahyang sholat. Bahkan Allah itu menciptakan Adam setelah dia sholat asar. Kalau Anda tidak ngajarkan ini anak-anakmu jadi kayak si Yoram tadi, teman-teman. Ini kita lihat ya, Allah sembahyang ya. Saya putarkan videonya ya, teman-teman ya. Supaya Anda tuh jangan, aduh, jok bodoh-bodoh banget, ngono loh teman-teman. Why does Allah needs to pray then? Why are Muslims requesting Allah to pray on Muhammad? Don't you want to know? I want to know that. Let us do something. Kalau kalian dalam sholat, ya, kalian itu mendoakan Muhammad. Muhammad itu satu-satunya nabi yang perlu didoakan. Karena orang jelas, ini neraka apa surga, kira jelas. Sedangkan di dalam Alkitab para nabi itu mendoakan kita, makanya mereka datang ke Nabi Samuel. Nabi Samuel tolong doakan kami. Mereka datang ke Musa, tolong jadi perantara buat kami, doakan kami kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Orang ono jemaat atau mendoakan nabinya ya aneh kalian itu, celim. Tapi Muhammad saking pengen didoakan 10 kali lipat. Yang Investigation. No. On chapter 33 ayah 56 تفسير ابن كثير for chapter 33 ayah حينما نقول صلى الله عليه وآله وسلم أو محمد صلى الله عليه، ما معنى صلى الله عليه وآله وسلم؟ بعضهم قال معناها الرحمة من باب الدعاء، علم معناها الرحمة، لكن انظر دقة القرآن. قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم وماذا؟ ورحمة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. واضح؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لما جمعها الله بآية. واضح؟ لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة ما جمعها الله جل وعز شأنه في آية واحدة. علم؟ فقال أهل أبو العالي رحمه الله يقول الصلاة بمعنى الثناء على نبينا عليه الصلاة والسلام بالملأ الأعلى. الصلاة على نبينا أي الثناء عليه بالملأ الأعلى. نعم والله تعالى أعلم حتى يستفيد. So according to the Shaykh, the reason for Allah praying on Muhammad is to give him compliments, to give compliment to the Prophet of Islam. So when you say Sallallahu Alaihi Wasallam as a Muslim, may Allah pray on Muhammad, Allah pray on Muhammad, that means when you say it, Allah has to give a compliment. Well,
Muhammad was a good man. Muhammad was the best that I created. Muhammad was a good husband. Jadi saking bingungnya mereka, kata yusaluna itu jelas-jelas berarti berdoa ya teman-teman. Allah itu sholat dan ada hadisnya Allah itu sholat. Sholatnya apa jelas. Jadi bahkan ketika Muhammad dikatakan Isra Mi'raj ke langit ke-7, Gabriel tuh ngomong sama Muhammad begini. Berhenti dulu, stop. Kenapa? Allah lagi sholat katanya. Allah itu muslim Salahkan yang taat Muhammad. loh teman-teman. Iya. Allah itu muslim yang taat. Saya enggak tahu, jangan tanya apa dia wudhu apa enggak ya ketika sholat. Yang jelas Allah itu sholat berdoa. Karena bingung loh, Allah kok sholat. Jadi mereka tuh menafsirkannya beda-beda. Oh, Allah sholat itu artinya Allah memberikan rahmat, Allah memberikan berkah, Allah itu memuji-muji Muhammad loh, tambah parah. Lah ada Allah kok memuji-muji hambanya, memuji-muji Muhammad. Loh harusnya ya kita umatnya yang memuji-muji Tuhan, betul enggak? Pujilah Betul. Tuhan hai jiwaku. Nah ini Allah memuji-muji Pujilah si namanya Momo. segenap batinku. Hebat Momo sudah nikahi anak kecil, ya. Sudah mufakatah, katanya mufakatah, udah menaruh penismu di pahanya Aisyah. And rubbing it gently. Hebat yuk, Nabi yang hebat Momo. Nabi hebat, gak bisa baca tulis kok hebat. Kalau hebat itu dikasih anugerah, enggak dari gak bisa baca tulis, kasih mujizat, celing. Tiba-tiba dia bisa baca, bisa tulis, betul enggak? Iya, jangan malah Wah. cekek. Kalau Nabi, kalau Allah untuk memuji-muji nabimu, mengangkat nabimu, itu Allah tidak akan mengirim Jibril untuk mencekek nabimu. Ya. Nah, inilah sebabnya perlunya kita itu belajar Islamologi, teman-teman. Tinggal di-download aja kok, yo males, aku harusnya heran loh. Indonesia ini berjuta-juta orang Kristen kok cuma 11.000 yang nonton. Harusnya minimal itu ya 5 juta yang mendownload, betul enggak? Betul. Tapi kalian tuh cuek. Biarin aja, bahkan ada pendeta yang anaknya masuk muslim. Enggak apa-apa, itu toleransi. Toleransi, anakmu dibiarkan terhilang. Anakmu nanti kalau yang perempuan mau dipoligami, dibiarkan. Kalau sudah dipoligami nangis-nangis balik ke rumah mboke. Sama Sembarangan. keselamatan tidak jadi miliknya. Itulah taktiknya, Bu. Ada pendeta anaknya jadi Islam. Oh, tidak apa-apa, saya ini pendeta, tapi saya merelakan anak saya jadi muslim, jadi mualaf. Karena Allah kita sama, Tuhan kita satu. Lah sejak kapan Yesus mencium batu hitam vagina Hajar Alat? Kalau kasih pendeta sesat itu. Iya, goblok banget. Relakan anaknya. Mereka saja tidak toleransi loh teman-teman. Saya nih herannya ya, Kristen ini terlalu bermurah hati dan berbaik hati. Ya. Penuh cinta kasih dan damai sejahtera. Muslim, kalian Ustadz saya ngasih. Ustadz Khalid bahasa lama. Boleh enggak kalau kami ini menerima pesanan kue buat Natalan, kami mengucapkan Natalan? Tidak boleh. Kalau kalian mengucapkan selamat Natal, sama saja kalian mengucapkan selamat hari lahirnya Tuhan. Irin itu si Cina itu. Cina sekarang jadi simpenannya orang, ya, istri kedua. Si Irin yang Cina ini yang sekarang jadi mualaf, Irin Handono. Tidak boleh kita mengucapkan Natal, barang siapa mengucapkan Natal loh. Mereka saja tidak toleransi, kok kamu kok penuh cinta kasih gitu loh. Biar anakku masuk jadi muslim. Aku ada tuh lihat videonya ibu-ibu pendeta. Seorang ibu pendeta anaknya kawin sama muslim jadi mualaf. Toleransi. Lah wong sidani aja kalau anakku masuk Kristen tak bunuh anakku. Mereka saja bisa begitu fanatisnya. Bisa begitu membela Allahnya. Lah kalian yang sudah diberikan Injil keselamatan kok lembek sekali kalian itu. Saya juga heran ada pendeta-pendeta, ya pendeta-pendeta besar yang sangat bertoleransi. Ya. Loh, lah kalian itu apa enggak belajar Islam? Apa makanya apalagi pendeta ya terus terang enggak belajar ya. Lah wong sudah nyaman kok dengan duitnya yang bermiliar-miliar. Ya. Itu dia. Bisa podcast bareng ya. Terus manggut-manggut oh ya. Jadi Ustadz kita ini sebenarnya Tuhan kita satu ya. Ya. Kami ini sangat memuliakan Yesus. Yesus adalah seorang nabi
yang sangat dimuliakan dalam, oh ya 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 ya, kayak Daniel Mananta gitu ya. Oh ya ya, ngangkut, betul betul betul. Loh, kalian tuh goblok apa goblok, tak tanyai. Hah? Belajar Islam teman-teman, pelajari Quran, pelajari kehidupan si Momo. Pelajari baik-baik. YouTube-nya Christian Prince, YouTube-nya Sofia Al-Hayat, YouTube-nya WAMM terbuka lebar untuk kalian bisa belajar tentang Islam. Dan kami tunjukkan referensi-referensinya. Apakah mau kita akan melihat seperti Dance Mume, Agustan, dan lain-lainnya? Mau enggak? Jelas enggak mau. Anak-anakmu tuh diajari siapa itu Momo. Hah? Akhlaknya si Nabi Momo. Ajari Allahnya mereka tuh sembahyang sholat. Kata sallallahu alaihi wasallam, loh kok ono Nabi kok gelare Allah berdoa atasnya. Saya tanya selain Nabi Momo, Nabi mana yang gelarnya SAW tak tanyai. Isa SAW, Musa SAW, ada gitu. Musa gitu, gelarnya ada, SAW. Musa nggak Tidak ada. ada. Musa kan gelarnya tidak SAW. Nuh tidak SAW. Kenapa? Lah mereka sudah mendapatkan keselamatan. Jibril SAW. Jibril SAW. Ini cuma satu-satunya nih si Momo yang Allah berdoa atasnya. Lah Yesus berdoa. Kenapa Yesus berdoa? Dia datang sebagai Adam. Dia sang firman yang menjadi manusia. Dia datang sebagai Adam yang kedua. Sebagai manusia. Disamakan, dikatakan dia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya mengambil rupa sama seperti kita manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia dia taat, bahkan sampai taat mati di atas kayu salib. Untuk menebus dosamu dan dosa saya. Yang membayar dosa Anda dan saya haruslah seorang manusia. Tapi manusia tidak ada yang tidak punya dosa. Karena itu dia harus lahir suci. Namanya saja Yesua. Yahweh Yesua artinya dialah juru selamat kita. Jadi double goblok kalau Anda tuh mau jadi mualaf. Ya kecuali Anda gila cinta uang ya. Memang mualaf saya aku sih dapat duit. Kalau Anda masuk Kristen dapat aniaya. Lanjut. Ada lagi yang mau komentar? Ada lagi yang mau komentar? Anda tuh tinggal download video saya teman-teman. Dan bagikan, sebarkan ya. Ke setiap orang Kristen yang ada di seluruh Indonesia. Masa cuma 11.000? Ya ampun, orang Kristen berapa sih? Berjuta-juta loh di Indonesia. Lebih seneng nonton film sih kalian, drama Korea. Saya lihat ya drama Korea, Blackpink. Ya wah nontonnya jutaan Indonesia. Ya ampun. Nah kalian tuh ngapain aja gitu loh di Indo. Ya lanjut. Oke. Oh, suaranya enggak itu. Dapat. Isa itu sholat, iya, gitu kan. Saya belajar bahwa Isa itu juga ibadah zaman dulu. Iya. Buktinya ya di Taman Getsemani itu, iya. Dia berdoa dengan kata-kata. Yesus sholat, tapi dia sebut bukan Yesus, tapi Isa. Isa sholat. Isa sholat di waktu di Taman Getsemani. Kita ulang ya. Akhirnya muncul 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah Isa itu sholat? Iya. Gitu kan. Saya belajar bahwa Isa itu juga ibadah zaman dulu. Iya. Buktinya. Nah, dia belajar bahwa Isa itu sholat dan belajar. Emang benar. Isa sholat. Surah apa ditulis? Makanya jadi bingung. Isa sholat dan belajar. Dia di Taman Getsemani, dia juga berdoa kepada Tuhan. Meminjam cerita Bible untuk membenarkan Al-Qurannya, gitu kan? Iya, dia menyamakan Isa dan Yesus. Berarti dia harus nyebrang kitab yang udah diedit. Kitab yang mereka nggak imanin.
Aneh kan? Munafik. Ya sekali lagi Isa itu bukan Yesus ya. Isa itu lahirnya di bawah pohon kurma di kota Madinah. Yesus itu lahirnya di Bethlehem Efratah. Laptopku ngehang. Ya di Taman Getsemani itu dia berdoa dengan kata-kata kata-kata dia maju sedikit ke depan lalu berdoa sehingga berkeringat darah. Waktu itu karena kalau di Kristen kan ingin disalib dan dia berkata, Bapak jika cawanmu ini bisa lalu daripadaku maka lakukanlah, apabila tidak saya akan menerimanya. Lah berarti kan ada yang dia minta sebenarnya gitu loh. Dia minta kepada siapa? Itu pertanyaannya yang waktu awal itu. Setelah itu pertanyaan kedua sih waktu disalib 7 kata-kata suci kan. Salah satunya Eli Eli lama sabatani. Eli itu kalau di bahasa Indonesia kan dengan baik dan benar itu kan Tuhan. Kenapa Tuhan memanggil Tuhan? Itu yang membuat saya sangat Tuhan memanggil Tuhan. Nah, bagaimana menjelaskan Ibu Sofi? Bagaimana? Nah, katanya Yesus Tuhan. Kau memanggil Tuhan Eli Eli lama sabaktani. Nah, ini nih. Orang yang tidak paham. Tidak paham tapi sok tahu gitu. Itu kan nyanyian sebenarnya. Iya, jadi waktu di Taman Getsemani, Yesus mengatakan, waktu itu dia menyebut seandainya Bapa, seandainya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dia tidak paham artinya itu, bagaimana itu Bapa, seandainya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Kok Tuhan meminta untuk dilalukan? Terus Eli Eli lama sabatani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertama dia katakan gitu, tapi kemudian si Ustadz mengatakan lain. Ustadz bilang, loh, Yesus itu kan nggak pernah memanggil Bapa. Dia hanya memanggil Bapa, dia tidak memanggil Tuhan. Tuhan kali ini kok dia memanggil Tuhan. Nah, ini bukti bahwa Yesus itu diserupakan, bukan Yesus yang disalib, tapi diserupakan. Nah, inilah dia si Ustadz ini bicara gitu tadi. Nanti. Gitu loh. Bu Sof, mana Bu Sofi? Oh, Bu Sofi kena anu lagi ya. Oh, dia itu ya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi jadi mereka ini mengaburkan hanya karena Yesus biasa menyebut Bapa itu Bapa kan, menyebut Bapa. Tapi waktu dia berada di dalam waktu dia menyatakan terakhir Eli Eli lama sabaktani. Di situ jelas kelihatan bahwa Yesus kok memanggil Allahku Allahku, padahal tidak pernah dia mengatakan gitu, tidak pernah memanggil Bapaknya dengan Allah, tapi kali ini dia memanggil nama Allah. Berarti siapa yang disalib itu? Itu bukan Yesus. Nah, gimana Bu Sof? Aduh. Itu Berarti kayaknya bukan Yesus. Sudah dijelaskan berkali-kali ya teman-teman. Jadi penyaliban Yesus itu adalah fakta sejarah. Kebangkitannya juga adalah fakta sejarah yang tidak bisa ditentang. Ya, itu ada satu kebodohan kalau menyatakan Yesus diserupakan ya. Ya, silakan dibahas dulu teman-teman. Iya, coy. Situ teman-teman tentang kok Yesus kali ini memanggil Kenapa Yesus di Heeh. Getsemani memanggil Bapa gitu ya? Biarlah cawan ini Kenapa gitu. Yesus buka ya itu pertama. Dia memanggil yang pertama. seandainya Terus mungkin cawan ini. Eli-Eli. Kedua, Eli-Eli padahal lama biasanya dia sabatani. nyebut padahal biasanya dia menyebut Gini. padahal biasa sebentar. Gini, Bu. Padahal biasanya dia sebut nama Bapa, kali ini kok sebut nama Allah. Iya. Iya. Ya karena kalau kita melihat berdasarkan pernyataan dari segi kemanusiaannya itu sebenarnya itu pada esensinya di mana hubungan antara manusia dengan Elohim atau itu telah terputus. Agak pelan-pelan boleh nggak? Agak pelan-pelan karena banyak botol itu di luar sana. Agak pelan-pelan jelasinnya supaya botol-botol bisa terbuka. Ya karena sebenarnya kalau dilihat daripada esensi kemanusiaannya di mana hubungan antara manusia dengan Elohim itu telah terputus di mana manusia itu jatuh ke dalam kutuk dosa. Kalau kita kembali kepada Kejadian 3 di mana hubungan antara manusia dengan Elohim itu telah terputus atas perbuatan
yang pernah dialami oleh Adam ketika Adam memakan buah pengetahuan baik dan buruk. Disitulah di mana pernyataan di mana itu yang dilakukan oleh Yeshua itu dalam bentuk wayikra. Wayikra itu adalah dalam bentuk berseru atas pengorbanan yang telah tergenapi yang ada di dalam kitab Taurat. Contohnya kita kembali kepada kisahnya Habel, di mana Habel darahnya itu menyatakan bahwa adikmu Abel itu telah berteriak. Itu menandakan bahwa Yosua itu menggantikan darah yang sempurna di mana dia berseru atas ingin memperbaiki hubungan antara Elohim dengan manusia. Makanya jelas di dalam surat Paulus menyatakan di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 di situ dikatakan Allah itu Esa pula dia di antara Allah dan manusia di antara manusia Yesus Kristus. Dan itu juga di dalam Ibrani 9 menyatakan bahwa di mana perjanjian antara hubungan antar manusia itu terperbaiki gitu. Dan juga oleh kadar kodrat dosa maka rupa dan gambarnya itu telah buram. Sebab itulah Yeshua turun ke dunia menjadi manusia itu untuk memperbaiki, menyempurnakan di mana kodrat citra penciptaan di mana seturut rupa dan gambarnya itu diperbaiki, disempurnakan. Itu di dalam Roma 8:29 ayat 30. Jadi sangat jelas menyatakan bahwa Yeshua itu sedang bervayikra, sedang vayikra itu kan berseru gitu loh, berseru di mana ingin mengembalikan hubungan antara Allah dengan manusia yang telah terputus oleh karena dosa. Maka itulah dia di antara diperbaiki antara manusia dengan Allah itu melalui dia. Makanya Yeshua memproklamirkan menyatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tanpa tiada seorang pun yang datang kepadaku Bapa tanpa melalui aku. Itu sebagai bukti bahwa Yesus adalah salah satu-satunya perantara hubungan komunikasi antara manusia dengan Elohim. Makanya kita sudah tidak lagi menyebut kata Elohim, melainkan kita menyebut Bapa. Makanya di dalam Roma 8 menyatakan kita berseru, ya Ava, ya Bapa. Di mana kita sudah diperbaiki hubungannya gitu loh antara manusia dengan Allah. Ya. Itu gunanya seperti itu. Jadi Nah, Eli sekarang, lama sabaktani. Ya. Nah sekarang saya ingin tahu berdasarkan akidahnya siapa tadi Bu namanya Bu? Si siapa? Si Yoram ya. Coba jelaskan kepada Yoram. saya. Coba jelaskan kepada saya apa maksud Allah SWT berfirman di dalam Quran menyatakan aku akan menggantikan penebusan yang besar. Maksudnya siapa? Ini Allah ini memberikan penebusan kepada siapa? Apa tuh? Abraham memberikan penebusan kepada siapa? Dan Allah memberikan penebusan kepada siapa? Jawab itu. Pak Ustadznya juga tuh. Yeah. So tahu. Nanti kita mau putar juga yang lain. Iya, silakan yang lain. Jadi Eli lama sabaktani. Itu bukan menyatakan dia memanggil Allahnya sebagai Allah memanggil Allah ya. Tapi itu penggenapan dari kematian yang harusnya dialami oleh Adam dan itu digantikan oleh Sang Mesias itu sendiri. Jadi gitu ya. Itu seperti seruan ya. Eli seruan dari Adam. Itu sebenarnya itu Bu. Itu sebenarnya itu ada di dalam Kejadian 4 ayat 10. Di mana darah Habel itu berteriak gitu loh. Berseru, Kita berteriak baca ya. Nah, kita baca ya. Di sini dikatakan bahwa apakah yang telah kau perbuat? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ini sebenarnya itu salah satu bukti di mana Yeshua itu menyebutkan Eli lama sabaktani ingin menghubungkan, menyempurnakan komunikasi antara manusia dengan Elohim, di mana dengan Allah sendiri. Iya, makanya di dalam Roma 5 ayat yang ke-9 di situ dikatakan bahwa lebih-lebih kita telah
sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, Damaikan. Heeh. kita Benar, diselamatkan dari murka Allah. Sebab itu jika kita ketika masih berseteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Jadi Yeshua itu memperbaiki, memperdamaikan antara hubungan manusia dengan hubungan Allah yang terkoneksi lagi. Dulunya itu kan tidak terkonek karena adanya dosa. Nah, oleh karena darah penebusannya sempurna dan itu pun penggenapan terhadap Kejadian 4 ayat yang ke-10 di situ menyatakan bahwa hubungan Allah dan manusia itu diperbaiki. Makanya kalau kita melihat di pasal yang sama dengan ayat yang 15 di sini dikatakan, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika pelanggaran satu orang, semua yang telah jatuh dalam kuasa maut jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahnya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Dan itu pun juga kalau mereka Jangan terlalu cepat, memakai bro. Jangan tafsiran terlalu cepat. Di luar sana banyak yang agak ongol, jadi susah mencerna. Agak nggak pelan-pelan apa-apa, dikit. Bu. Emang dari dulu emang sudah ditakdirkan ongol. Kan mereka percaya takdir kan. Gitu. Nah, Oke. Iya. jadi kalau misalnya seperti Kainamus sering kali mengutip rabbinik, coba kalian buka Mishnah Sanhedrin 4 ayat yang kelima. Di situ dikatakan apa? Oleh karena satu orang, seluruh orang Yahudi itu mati. Dan satu orang Yahudi Satu orang berdosa ini ya. Karena satu orang berdosa. melakukan perbuatan baik, maka semuanya itu terselamatkan. Seluruhnya. Itu di dalam Mishnah Sanhedrin 4 ayat yang kelima. Nah, itu, Bu. Kalau misalnya kayak Naus kutip rabbinik ya, itu, Bu. Itu aja sih, Bu. Iya. Jadi itu Eli lama sabaktani bukan bicara tentang Tuhan memanggil Tuhan, Celim. Tapi itu bicara tentang bagaimana Sang Mesias yaitu Yesus Kristus sendiri menghubungkan sebagai jalan penghubung antara dosa Adam dan mendamaikannya dengan Allah itu sendiri. Gitu. Jadi dia adalah perantara antara hubungan hubungan yang hancur karena kejatuhan manusia dalam dosa itu mau diperbaiki kembali. Ya, bukan Tuhan memanggil Tuhan ya, Celim. Memang di situ Tuhannya doa buat nabinya, bukan gitu, Celim. Ya, gimana Bu Sofi? Oke, kita lanjut dulu kali ya. Kita lanjut lagi ya. Kata Tuhan itu kan juga dari Tuhan, Bu. Tuhan itu kan Tuhan juga ya. Jadi Tuhan memanggil Tuhannya gitu. Firman-nya manggil Tuhan. Orang manggil yang aslinya kok. Betul. Nah, kita baca lagi nih, lebih lucu lagi nih setelah ini. Kita coba lihat ya. Apa ya, sangat bingung waktu itu. Iya. Dua hal itu sih yang kemudian sempat ditanyakan kepada pendeta. Sempat ditanyakan, tapi pendetanya kan bilang kan, itu sudah menjadi keyakinan kan. Iya. Sebenarnya menurut saya itu sebuah keyakinan itu harus didebat. Sebuah kebenaran itu harus didebat agar itu menjadi kebenaran kan. Kalau tidak boleh didebat itu bukan kebenaran. Keyakinan harus didebat supaya jadi kebenaran. Dari mana dapatnya ya kok keyakinan harus didebat supaya jadi kebenaran? Iya. Aneh juga jadinya. Siapa tadi itu namanya? Kalau bisa berdebat dengan saya. Kamu bilang seperti itu. Gak ada pendeta yang bilang seperti itu. Saya percaya hamba Tuhan yang telah diurapi tidak pernah berkata seperti itu. Itu cuma akal-akalan dia. Kalau sekiranya dia mengatakan seperti ayo kita berdebat. Terserah. Dia berdebat dengan siapa? Dengan saya boleh, dengan Pak Sofi juga boleh, berdebat dengan La Erben juga boleh, berdebat dengan Adereon, sahabat saya juga boleh. Terserah. Kalau dia bilang seperti itu. Karena hamba-hamba Tuhan tidak ada mengatakan seperti itu, Bu. Saya percaya nggak ada. Itu cuma asumsinya dia. Gitu. Bahkan kakek saya, hamba Tuhan yang telah diurapi, itu nggak pernah berkata seperti itu. Nggak ada. Gitu. Kakek saya loh. Gitu. Ini dia mengatakan seperti ini pendeta dari mana?
gitu. Karena secara umumnya itu pendeta nggak ada yang bilang seperti itu. Ini yang perkataan yang dibuat-buat gitu. Makanya kalau dia menarasikan seperti itu saya juga bisa layar band, Pak Sofi, terus sahabat saya Ade Rayon Huta Barat, dan juga Justin, bisa, terserah, gitu. Oke, Pilih yang mana? kita coba lihat Itu lagi nih aja. ya. Dia sih nggak bisa berdebat ya. Percaya deh, nggak bisa debat. Oke, kita lanjutin ya. Menjadi pengikut Ini Yesus 925. sejatinya begitu kan. Iya, betul. Apa yang dilakukan Yesus maka beliau ingin menjalankannya. Apa yang dilakukan Yesus mereka orang Islam lakukan. Coba dengar ya, coba dengar. diperintahkan oleh Yesus beliau ingin menjalankannya. Yesus bersunat. Lukas. Jadi dia mau menjadi pengikut Yesus, yaitu menjadi Muslim. Karena Yesus itu menjalankan semua yang dilakukan oleh Muslim. Sekarang kita lihat. Pasal 2 ayat Yesus 21. bersumat. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai 14. Yesus berpuasa bahwa barang siapa yang tidak merendahkan dirinya dengan cara berpuasa maka wajib dilenyapkan atas. Ya, sekarang bahas ini. mengenai apa yang telah diperbuat Yesus kita lakukan. Contohnya sunat, oke. Sekarang Yesus bersunat, Yesus dikafani, Yesus tidak makan babi, Yesus puasa, menerapkan hijab, Yesus sholat, baru Yesus berdoa kepada Tuhan. Nah, dia mengutip Kejadian 19. Oke. Kutip Kejadian 19. Saya memakai Kejadian 17. Saya memakai Kejadian 17 juga. Apakah kalian juga terima di mana Abraham itu mengatakan bahwa kita Tuhan, kiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Jawab Hashem. Katakan, loh, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan dilahirkan anak laki-laki bagimu yang engkau menamakan dia Ishak. Apakah kalian juga terima ini? Apakah kalian juga terima ini? Gitu. Bahwa Terus Ismail bukan anak perjanjian, tapi Ishak adalah anak perjanjian. Mau believe or not, mau percaya tidak, ya it's up to you. Terus habis itu juga sebenarnya di dalam pernyataan dari arti sunat itu sebenarnya itu tanda perjanjian kekal yang diberikan pada Abraham melalui keturunannya. Gitu. Makanya perjanjian kekal itu kalau berdasarkan gematria arti angka yaitu angka 8 itu artinya itu infinity. Makanya kalau kita melihat dari kisah Nuh di mana 8 orang terselamatkan itu sebagai tanda itu adalah persekutuan. Makanya persekutuan itu ada yang namanya hari ke-8. Hari ke-8 sebagai tanda di mana mengingat perjanjian kekal pada Abraham, Ishak dan Yakub. Gitu. Dan itu pun juga itu sebenarnya itu berbicara tentang ini berbicara tentang perjanjian baru. Kenapa saya berani menyatakan seperti ini? Karena kalau kita melihat berdasarkan apa yang dinyatakan di dalam Yeremia 31 ayat 31, di situ dinyatakan di mana Abraham itu telah diberikan perjanjian yang baru. Itu sebagai tanda perjanjian ulang. Itu di mana perjanjian yang dulunya itu Abraham melakukan kesalahan, maka karena kasih karunia-Nya Allah memberikan perjanjian baru, yaitu perjanjian kasih karunia itu. Dan itu pun yang dilakukan sebenarnya bukan mengenai apa itu sunat, melainkan sebagai tanda itu adalah pertobatan, perbuatan baru, yaitu di dalam Ulangan 10 ayat yang ke-17 di sini 16 di sini, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Kalian biasanya tegar tengkuk kalian. Terus habis itu di dalam kitab yang sama yaitu Ulangan 30 ayat yang
6, di sini dikatakan, atau kelima, di sini dikatakan, Tuhan Allahmu akan bawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki oleh nenek moyangmu, bukan Arab, melainkan tanah perjanjian. Dan engkau pun akan memiliki pula yang akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat titit. Apakah titit, Bu? Enggak ya, Bu ya? Hatimu ya. Hatimu dan Hati-hati, hati sunat keturunanmu. hati. Ya, jadi sebab bukan hanya titit, tapi sunat hati. Sebab engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Inilah landasan di mana Shema Israel muncul, di mana dikatakan bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Moral. Iya, ini ya, sebentar. Makanya, ini yang ada di live chat. Di live chat ini saya baca loh. Yesus itu mengikuti Paskah, dia rayakan Paskah. Uclim tidak rayakan Paskah. Katanya ikut Yesus. Tapi kenapa enggak merayakan Paskah si Uclim? Nah, gimana tuh, Bro Dev? Ada lagi, Bu, selain itu. Yesus merayakan Hanukkah. Hanukkah, Apakah Muslim merayakan Hanukkah? Makanya jangan so tahu yang berhijab, Yesus bersunat. Karena kalau kita melihat dari dalam Injil Yohanes yang ke 10 ya, tentang pentahbisan Bait Allah, itu ke-8 aja lah, ke-8. Yesus itu mau mengklamirkan itu di saat hari Hanukkah. Dikatakan bahwa akulah terang dunia. Itu di saat itu hari-hari Hanukkah. Dan itu orang Yahudi itu merayakan Hanukkah. Apakah Muslim juga merayakan Hanukkah? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Yesus merayakan Pentakosta, Shavuot. Merayakan Pentakosta dengan Uclim. Gimana para rasul itu mengumpulkan gandum. Itu sebagai tanda itu merayakan hari raya Shavuot, Pentakos. Apakah kalian juga merayakan Pentakos? Terus lantas bagaimana bukti latar belakang terjadinya sholat duhur? Coba jelaskan kepada saya. Apa itu? Latar belakangnya sholat duhur. Sebentar, tantangan ya. Uclim, tantangan buat kalian. Apa artinya sholat duhur? Latar belakangnya, Bu. Latar belakangnya apa, Clim? Jangan cuma taunya melakukan aja. Kamu nggak ngerti latar belakangnya. Tanya dong sama ahli kitab. Dari mana datangnya? Bukan tiba-tiba ujuk-ujuk turun dari langit. Langsung duhur-duhur aja gitu. Apa latar belakangnya sholat duhur? Dan juga apa latar belakangnya sholat isya? Asar. Apa latar belakangnya? Coba jelaskan apa latar belakangnya coba. Kamu ngerti nggak kalian melakukan itu sholat semua 5 waktu ditambah dengan tahajud? Ngerti nggak artinya? Latar belakangnya ngerti nggak bahwa itu sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Mereka yang melakukan itu adalah orang-orang Mesiani gitu ya, Bro. Itu udah dikerjakan, jadi jangan soteu loh. Iya. Bahkan di Kristen Ortodok itu terap kali melakukan seperti itu, Bu. Dan juga mereka ini kan khususnya si Yoram, kalian kan selalu melakukan sholat duhur itu kan jam 9 bukan? Iya enggak? Jam 9 kan? Dan juga kalian melakukan sholat asar. Asar jam 11. Kalian jam 11 atau jam 4 sore, 4 sore. Kan? No. Asar maghrib, jam 4 sore asar. Jam 12 jam 3, jam 4. Sholat apa itu? Sholat zuhur jam 12, sholat asar jam 3.
Iya. Itu. Kalian selalu melakukan itu kan? Coba jelaskan. Itu latar belakangnya apa? Sholat jam 12. Sholat jam 9. Itu latar belakangnya itu siapa? Apa itu? Harusnya kalian tanya sama Ustadz, itu apa artinya semua tuh Ustadz gitu. Jangan-jangan Ustadz kamu juga nggak ngerti. Tanya dong, kalau kami tuh bertanya setiap apapun yang kami kerjakan, kami tanya. Ya itu. Karena saya ingin tahu juga berdasarkan akidah, termasuk kayak Namus. Coba jelaskan kepada saya. Apa itu latar belakang sholat duhur? Kayak Namus. Coba jelasin ke saya. Apa itu? Kamu terap kali mengobok-ngobok kitab saya. Sekarang saya mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban atas akidahmu. Coba jelaskan pada saya latar belakang arti kata sholat duhur. Tuh, pengen tahu. Dan juga, apakah kamu merayakan hari raya Pentakos, Shavuot? Apakah kalian ikut merayakan Hanukkah? Kalau kalian mengatakan, oh itu pun buat orang Yahudi. Tuh, Yesus kan orang Yahudi. Kalian katanya mengikuti apa yang Yesus lakukan. Yesus kan merayakan Hanukkah, merayakan Pentakos. Ya kamu merayakan nggak? Jawab. Jangan sekali-sekali mengobrak-abrik, tapi kalian tidak tahu akidah kalian sendiri. Sekarang saya meminta pertanggungjawaban kalian, termasuk kayak Namus. Coba jelasin. Nangis-nangis dah kalian. Ternyata suara saya mendengung ya. Tadi mendengung, makanya pusing mereka dengernya. Kalau sekarang gimana? Masih bergema? Iya, mendengung ternyata di suara aku. Ya, lanjut. Ya, ini saja yang kita akan membahas tentang bagaimana Yesus dia dikafani, gitu loh. Yesus kok dikafanin gitu. Yesus dikafanin, terus kemudian betul-betul masih menggema ya. Padahal semua perangkat udah dimatiin, Oke. Ya udah lanjut kalau gitu, aku suaranya mendengung. Jadi itu yang mau dibahas sih tentang Yesus. Katanya Yesus itu Islam, lebih dekat ke mereka karena Yesus bersunat dan lain sebagainya. Nah itu yang harus lebih jelas. Kalau bisa sih lebih dijelasin lagi, Bro Dev. Sholat itu kan dalam bahasa Aramaik itu kan selota, Bu. Selota gitu loh. Sholat gitu loh. Dan itu memang menyatakan itu sebagai bukti untuk menyerahkan diri gitu. Kalau dikatakan bahwa apakah kita itu muslim, juga kita juga muslim sebenarnya, karena kita berserah diri kepada Tuhan, pada Allah gitu loh. Tapi bedanya muslim dengan Islam, perbedaannya itu di mana muslim itu orang yang berserah diri, sedangkan Islam itu adalah kumpulan. Kalau dikatakan Yesus itu Islam, nah ini yang bermasalah. Tapi dikatakan Yesus itu Muslim, iya berserah diri kepada siapa? Kepada Bapa, gitu loh. Dan juga Yesus melakukan sholat, oh iya memang namanya itu selota. Apa salahnya, gitu loh. Cuman yang mereka ini agak ger-ger aja. Dan di dalam Kristen Timur itu nggak ada masalah sama sekali, emang iya kok gitu. Dan juga tahu perbedaannya antara Muslim dan Islam. Kalau Muslim itu kan artinya kan menyerahkan diri, gitu loh, berserah, gitu loh. Nah, sedangkan Islam itu kan kumpulan orangnya, gitu loh. Itu, nah ini mereka agak GR misalnya kalau mengenai ini, Bu. Dan itu memang berkali-kali sudah dijawab, gitu. Termasuk itu ocehan dari Dodi Tan juga, Dodi Setan. Ada juga yang bilang Islam itu singkatan dari Isa,
subuh, lohor, zuhur, sama asar, maghrib. Itu arti kata Islam. Ya, silakan yang lain. Silakan. Bentar, kalau ini masih dengung ya? Saya udah matiin semua, saya pakai 3 perangkat. Masih dengung ya? Yang benar sebetulnya Islam itu apa sih artinya, Om Dev? Islam itu menyerah dari kata aslam taslam. Artinya kayak orang dalam peperangan ditaklukkan. Udah gue pasrah nyerah dah. Nah itu Islam. Waduh, tawanan perang dong, Bu. Iya, ada di dalam Quran kok. Aslam taslam. Kamu surrender. Menyerahnya bukan ke Allah, ke Momo. Ini Bayangin parah orang nih. bisa masuk Islam tanpa iman di dalam Quran. Kamu pernah ini enggak? Tahu ada orang bisa selamat tanpa iman. Nah, tapi di dalam Quran orang itu masuk jadi muslim tanpa iman. Dia udah Islam. Kenapa? Karena dia udah berserah. Nyerahnya ke Momo. Kalau lu kagak menyerah ke Momo, digorok leher lu. Ini parah nih. Nah, ini parah. Udah menyerah baru 2 syahadat, Bu ya. Iya. Lo bayangin belum ada iman udah dibilang muslim asal kamu menyerah, katanya gitu. Ibu. Tenang. Enggak tahu ayat itu. Enggak tahu kalian ayat itu. Ada di dalam Quran. Nih. Orang itu kan diselamatkan harusnya beriman. Gitu, tapi ini enggak. Nih, lihat ya. Bentar. Jadi mereka tuh bisa masuk Islam tanpa iman. Waduh. Mana ya ayatnya ya? Lagi gue cari nih. Gimana Pak? Ceritain dah tadi Pak, tanggapan Bapak. Ya, kalau orang bisa selamat tanpa iman, ya itu terdengar sangat sangat halu ya kalau menurut saya ya. Karena iman itu kan pegangan ya atau dasar dari segala sesuatu. Itu adalah iman ya, seperti yang tertulis di Alkitab ya. Kalau kita tidak berpegangan kepada iman kok bisa selamat? Nah, ini yang masih menjadi tanda tanya besar sih kalau dari saya ya. Kok bisa? Itu loh maksud saya, pertanyaan kata saya. Kok bisa itu begitu tuh pemahamannya dari mana gitu. Ini coba baca ini. Coba ya. Surah 49 ayat 14. Orang-orang Arab Badui, jadi orang Arab ini nggak pernah dibilang Bani Ismail ya. Mereka bukanlah keturunan Ismail nih. Ya, orang-orang Arab pagan Quraisy ini. Berkata kami telah beriman. Katakanlah kamu belum beriman. Tapi kami aslam taslam, kami tunduk.
Ini loh dari kata ini loh Islam itu. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu, tapi kamu taat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya ya bukan taat kepada Allah, gimana taat orang nggak ada iman? Karena dia takut sama si Muhammad. Muhammad itu diberikan 5 keunggulan. Antara lain kalau orang dengar dia dalam satu jarak perjalanan jauhnya dia mau datang, orang udah ketakutan, tau nggak? Kalau nggak mau masuk Islam, ditawarkan nggak mau masuk Islam, darahnya halal. Ini bayangin, kamu tuh belum beriman, tapi kamu telah aslam taslam, kamu udah jadi Islam. Jadi Islam itu dari kata aslam taslam, bukan dari kata syalam atau damai, bukan. Ini loh surah 14 ayat 14 ini. Orang nggak beriman tapi udah jadi Islam, artinya mereka surrender, mereka tuh tunduk nih loh. Kami telah tunduk nih, kata-kata kami telah tunduk nih, lihat ya. Aku pakai Qur'ano ya, coba ya. Ini Quran surah 49 ya. Coba kita pakai yang Qurano.com ya teman-teman. Ini dari kata ini nih Islam nih. Surah 49 ayat 14. Ini loh aslam. Pakai tok kecilian. Kami telah menyerahkan diri. Loh, ini Islam. Jadi kata aslam, taslam. Kamu menyerahkan diri, kamu selamat nyawamu. Berkatalah orang-orang Arab dusun itu, kamu telah beriman. Enggak, kamu enggak belum beriman. Pokoknya kamu menyerahkan diri lo, aslam. Ini loh kata aslam. Kelihatan kan? Jadi yang mereka katakan Islam Muslim itu artinya berserah kepada Allah. Berserahnya kepada Allah, berserah kepada Allah, dia pasti beriman. Betul nggak? Betul, Bu. Ini orang beriman tapi dia tunduk kepada si Momo. Kalau enggak lehermu hilang. Ya, Momo ini diberikan 5 kelebihan, teman-teman. Salah satunya adalah teror. Jadi orang kalau dengar dia dalam jarak 1 bulan perjalanan jauhnya, mereka udah diberikan teror, dalam artinya udah diberikan ketakutan. Berarti semacam penebar teror ya, Bu ya? Iya, karena Muhammad berkata kalau kamu nggak mau masuk Islam, darah dan hartamu halal buat dijarah. Lah kuwi nabi apa? Nabi kok ngono kuwi? Kalau nggak percaya aku liatin kata Syekh-nya, ini belum tak upload nih kata-kata Syekh-nya ya. Jadi ini Indonesia karena mau diislamkan. Anda tahu ya, Indonesia ini mau diislamkan tadi. Ya, sama si Ipung Atria sama temannya. Lihat nih ini kata apa artinya aslam taslam. Aku udah download sih videonya, ntar mana ya. Jadi teman-teman kecil itu harus tahu ya, Islam itu bukan dari kata salam, damai, bukan. Itu loh dari kata ini loh, aslam. Nah, aslam ini loh. Kami tuh kami sudah untuk ngerti. Ini kayaknya kalau denger ini tambah ngamuk-ngamuk kayaknya nih. Tambah kelojotan ya. Iya memang ini. Jangan, itu harus ustadz saya yang di rumah ini. Ini parah nih. Jadi ada banyak di sini juga orang-orang bule yang sudah
Kecoh, nggak tahu apa-apa mereka. Terkontaminasi. Iya. Mana ya, aku kalau nggak diupload langsung, ya orang Swedia, orang mana-mana masuk Islam. Bodoh ya. Itu karena kebodohan, teman-teman. Ini Bu Sofi kayaknya kecapean nih ya. Suaranya sampai serak begitu, Bu. Ya. Jangan Karena dipaksain yang lah, Bu. Istirahat lah. Jadi mereka pertama-tama, mereka tuh kalau mau masukin Islam, mereka tawarkan dulu mau masuk Islam nggak? Kalau nggak, mereka tawarkan yang kedua, kamu harus bayar jizyah. Kalau nggak, tawarkan yang ketiga, gue bunuh lu. Oh ini. Ketemu nih. Ketemu ya. Nih artinya Islam nih. Nah bodohnya orang-orang itu ya, mereka tuh mau masuk ini, masuk Islam. Kerjain. Kalau lihat judi kemana sapam itu dia harus ikutin. Siapa yang bingung? Ngapain? Halo, siapa yang buka? Enggak, saya kita jemput. Jahil juga tuh. Sudah jahil. Pokoknya harus ngecek semua ruangan ikut sapam, mau intilin terus. Betul. Baru wajib dikerjain. Ada Halo, penggemar Kaila, siapa yang jaga? Aku kok nggak dikasih co-host ya ini ya?